demam kadang-kadang, ya, sampai mual atau muntah, bahkan sampai mencret. Namun itu merupakan kejadian yang biasa, tidak menimbulkan hal-hal yang berat. Jadi lebih parah Bapak dan Ibu atau putra-putri kita tidak divaksin daripada divaksin, ya. Namun kenapa Bapak dan Ibu kami hadirkan pada hari ini untuk mendampingi? Siapa tahu ada putra dari putri kita ada yang menderita penyakit bawaan atau penyakit komorbid. Yang tahu kan Bapak dan Ibu. Kami kepala sekolah maupun Bapak dari Polsek tidak mungkin mengerti. Yang tahu mungkin sesuai dengan SOP saja atau protap saja. Misalnya dia tensinya di atas 140, suhunya di atas 37,5, itu tidak boleh. Itu kan pemeriksaan saya. Tapi kalau kemarin dia ada riwayat kejang, radang tenggorokan, amandel, itu tidak boleh dilakukan. Yang tahu kan penyakit seperti itu kan adalah Bapak dan Ibu. Oh Pak Dokter, dia dulu pada saat baru lahir dia kejang-kejang Pak Dokter. Ya tahu kan Bapak sama ibunya. Itulah tujuan kami yang sebenarnya. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu nanti menceritakan dengan cara terus terang apa yang penyakit yang diderita oleh putra putrinya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, saya dari media Suara Renjani ingin menanyakan terkait dengan vaksinasi anak ini. Kebetulan ada anak di sini. Jadi mungkin sudah jelas apa yang dijelaskan oleh Bapak sendiri. Nah di sini mungkin saya akan mengerucut pertanyaan saya nih Pak. Seandainya ini Pak terjadi sesuatu dan lain yang tidak kita inginkan terhadap anak, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Betul. Di mana-mana itu pertanyaan bagus ya, dan juga itu pertanyaan di mana-mana kita melaksanakan vaksin. Oleh sebab itu tadi sebenarnya semua kepala sekolah diundang datang ke puskesmas. Karena itu kami agak siang datang ke sini untuk menjelaskan hal-hal seperti itu, seperti apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi, ya. Jadi yang bertanggung jawab di sini adalah bukannya jangankan Bapak perwakilan dari Polsek atau kepala sekolahnya, itu adalah yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Baik. Yang dikeluarkan melalui peraturan Kementerian Kesehatan. Sudah dijelaskan. Tadi sudah disampaikan tadi. Oh ini peraturan Menteri Kesehatan nomor sekian. Ada mungkin ini ya lebih jelasnya ya. Tadi soalnya sudah saya sampaikan melalui layar. Ini sudah ada dasar hukumnya ya, dasar hukumnya ya, apa yang kita lakukan ini. Jadi kita dipertanggungjawabkan oleh pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 01.07 Menteri Kesehatan dari 6688 . Nah, intinya itu kita dipertanggungjawabkan oleh pemerintah berdasarkan laporan secara uji klinis oleh Badan POM dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Malah kita ini di Indonesia ini termasuk sangat terlambat. Di sini di luar negeri itu pada intinya sudah dilaksanakan pelaksanaan vaksin untuk umur 3 tahun ke atas mempergunakan vaksin Sinovac. Ya. Untuk Pfizer sudah dilakukan vaksin untuk umur 6 tahun ke atas, tapi kita baru di sini melaksanakan mulai dari umur 6 tahun karena kita baru penelitian setelah di-ACC oleh Badan POM, setelah direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, barulah dikeluarkan dasar hukumnya, barulah kita bisa melaksanakan vaksin ini. Jadi aturannya ya. Baik. Kembali lagi saya mengajukan ke pertanyaan kepada Bapak terkait dengan vaksinasi anak ini. Tentunya sistem kekebalan anak ini kan tidak stabil, Pak. Tidak stabil. Nah, ketika terjadi suatu yang fatal betul nih Pak, yang walaupun barusan Bapak sebutkan tadi, gitu ya,
fatal betul. Ya betul pemerintah dalam hal ini. Karena sudah kita lihat di daerah-daerah lain. Dalam artian ada yang bilang itu hoak. Kalau memang hoak, kenapa tidak ditindaklanjuti? Seperti itu Pak. Dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Bahkan dari Babe Aldo sendiri ingin mengadakan hearing dengan pihak kesehatan, itu tidak mau menjelaskan bagaimana sih mekanisme vaksinasi anak ini. Nah seperti itu. Nah kalau seandainya ini Pak ada kejanggalan, ya seperti yang disebutkan itu ringan. Kalau seandainya fatalnya itu bagaimana? Seperti itu. Ya seperti itu Pak. Karena ini menyangkut nyawa manusia loh Pak. Jangan dijadikan ini jadi kelinci percobaan. Mohon maaf ini Pak. Ini nyawa manusia ini Pak. Tidak boleh kita main-main. Kan ini sudah sering perdebatan seperti ini. Memang pemerintah, betul pemerintah. Tapi secara konkretnya di sini Pak, bentuk daripada tanggung jawab itu kan belum ada terbukti sampai saat ini. Ketika begitu fatal kejadian seperti itu dengan terhadap anak. Sebenarnya Bapak Ya. berbicara pada saat ditemukan kasus-kasus fatal itu. Ya. Dalam arti di sini kita hanya melakukan vaksin, dan vaksin ini sudah melakukan uji coba. Betul. Ya, jadi seperti itu. Ya, Dan betul. kami di sini yang bertanggung jawab seperti sudah saya katakan tadi adalah pemerintah. Untuk berdebat masalah ini bukan di sini tempatnya. Ya, bukan berdebat Pak. Kita yang terjadi adalah apa gitu loh. artinya begini Pak. Oke, saya mengkerucutkan sekali lagi pertanyaan saya Pak ya. Yang bertanggung jawab dalam hal ini kalau seandainya khususnya di sekolah ini ada Pak, nggak usah kita di sini aja. Yang bertanggung jawab adalah saya. Dan Ah. saya dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Baik, saksikan ya. Ya. Pemerintah yang bertanggung jawab mulai dari kepala desa sampai bupati yang ada di sini. Gitu loh Pak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya lebih dikenal dengan Pak Li Gondrong. Mungkin Bapak Kepolisian bisa tahu ya. Saya di samping aktivis, kebetulan saya juga jurnalis. Kami sangat mendukung program pemerintah, 100% kami dukung. Tetapi kadang-kadang namanya manusia tetap ada hal-hal kecil yang terabaikan. Saya yakin pemerintah juga punya visi dan misi untuk menyehatkan masyarakat ya. Tidak ada pemerintah itu bertujuan membasmi rakyatnya, itu jelas tidak ada. Jadi perlu diketahui vaksin ini sebetulnya memang sangat menguntungkan. Tetapi ada catatan, apabila orang itu mempunyai riwayat sesak napas atau mungkin kelainan jantung dan sebagainya, saya rasa Pak Dokter setuju dengan saya. Itu diabaikan, tidak usah divaksin. Ya, karena kita tidak tahu fisik seseorang. Mungkin kan, apalagi ini masih anak-anak. Tentunya dosis yang diberikan berbeda dengan dosis yang diberikan orang dewasa. Dosisnya sama Pak. Sama mungkin. Dengan interval waktu 4 minggu atau 28 hari. Dan dosisnya 0,5 mili. Sama dosis dengan dewasa. Sama. Lah, Dan seperti apa Bapak bilang tadi, apa yang Bapak tanyakan itu juga merupakan bagian dari screening kami. Seandainya tadi Bapak menerangkan pada saat kami launching tadi di puskesmas yang dihadiri oleh Bapak Camat, KUPT dan istilahnya lintas sektoral, itu sudah dijelaskan semua. Jadi Bapak nggak bertanya seperti ini. Jadi langsung Bapak jelas semua di sana. Materi yang sebelum kami launchingkan ke puskesmas tadi sudah disampaikan dulu di Dinas Kesehatan bersama rekan-rekan dokter dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Di sini yang memberikan materi itu adalah Dokter Diani. Jadi disitulah Bapak bertanya. Sebenarnya paling tidak di sana dari Dinas Kesehatan. Kami sebagai dokter di sini apa yang Bapak sampaikan tadi itu yang dinamakan dengan penyakit komorbid. Oleh karena itu tadi sudah saya sampaikan, kami mengundang Bapak dan Ibu wali murid di sini adalah untuk menyampaikan pada saat kami screening tadi. Pak Dokter, Bu Dokter, ada teman saya di sini dokter cewek
Jadi disampaikan dulu apakah dia ada penyakit jantung, kami lihat nanti tensinya berapa, ada dalam screening itu ada semua, ya ada semua itu materinya, penyakit apa yang tidak boleh, gejala apa saja yang tidak boleh kami lakukan, itu ada semua. Masalahnya begini Pak, kadang-kadang orang berpenyakit itu tidak diketahui karena mungkin karena keterbatasan biaya untuk kontrol atau general check up, atau mungkin juga karena bisa jadi malu. Wah, masa anaknya ini Ya, oleh karena itu Pak, nanti pada sebelum kami lakukan. karena ini saya lihat kalau pada saat mau vaksin yang dideteksi itu kan hanya tekanan darah tinggi, kan terus ditanya kan, kan tidak ada tes lain. Iya kan. Nah, misalkan kalau katakanlah mungkin ada penyakit yang lain, mungkin melalui tes darah mungkin. Ini kan tidak ada selama ini. Oh, betul, sebenarnya Bapak bertanya seperti itu bukan kepada kami ya, ke bawahnya. Pertama kali pada saat dimulainya vaksin ini, bukan di sini. Gitu, bukan di sini. Maksudnya kami harus tanya di Jakarta. Ya sebenarnya di situ atau minimal di sini adalah yang mempertanggungjawabkan kami adalah dokter anaknya. Kenapa kok begini sehingga begini screening yang kami keluarkan. Makanya sebenarnya tadi Bapak datang. Jadi maaf di sini apalagi di sini kan kita ngejar waktu Pak ya. Betul. Kita ngejar waktu. Betul. Ya. Terus pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sampaikan yang seharusnya tidak dibicarakan di sini. Gitu loh. Yang perlu Bapak Ya masalahnya kan begini ya Pak, pada saat launching tadi kan tidak ada aktivis yang diundang. Kenapa Pak? Kan tidak ada aktivis yang diundang. Karena mungkin di situ. Nah, inilah selalu saya bilang ke pemerintah, bukan hanya soal ini Pak, soal yang menyangkut umum, contoh pasar. Sekarang jadi polemik pasar. Kenapa? Pada saat pembangunan rancang bangun, pengawasannya pun aktivis tidak pernah dilibatkan. Oke, makanya ini saya tanya itu contohnya. Makanya maksudnya waktu launching itu kan tidak ada istilahnya aktivis yang dilibatkan di situ. Makanya untuk itu nih kita ngomong sekarang. Saya sangat dukung program pemerintah karena saya sendiri juga selesai vaksin. Saya punya kartu vaksin karena saya download sendiri. Tetapi mohon untuk petugas lebih teliti lagi menanyakan kepada orang tua, terutama ini kan adik-adik kecil kan. Jadi harus didampingi orang tua dan harus ditanya apakah anaknya punya riwayat apa tidak. Itu jangankan anak-anak Pak, itu sudah jelas Pak. Nanti dulu Pak, jangan ngomong sudah jelas. Saya pernah ngalami pribadi tidak pernah ditanya. Nah karena kan melihat saya kondisi sehat, tapi kan tidak ditanya. Ada bawaan saya antriannya juga tidak ditanya karena melihat orangnya sehat. Inilah kadang-kadang yang jadi. Bapak begini saja. Nanti Bapak tunggu saya sampai selesai vaksin satu-satu di sini ya. Apa yang perlu saya tanyakan? Enggak sih, saya tidak akan ngawasi begitu. Saya tidak akan mengawasi begitu. Saya hanya menyarankan. Enggak begini Pak, mohon maaf Pak. Mungkin perlu dibedakan Pak. Pertanyaan daripada wartawan. Wartawan itu paham semuanya Pak. Cuma kebanyakan bertanya. Jadi ada rumusnya 5W plus 1H Pak. Tahu paham Pak. Bahkan dengan situasi saat ini vaksin ini dengan risikonya pun kami sudah tahu, cuma kami tidak berani untuk mempublikasikan. Kami ini diinstruksi oleh pemerintah juga dari seluruh media ini untuk tidak untuk harus ikut pro dengan pemerintah seperti itu. Kalaupun kita harus jelaskan di sini, saya bisa jelaskan Pak, tapi Bapak harus bertanggung jawab. Seperti itu Pak. Yang meminta seperti itu, saya disuruh bertanggung Nah, tadi kan Bapak bilang sama kami kenapa bertanya seperti itu? Ya itulah sifat wartawan Pak. Banyak bertanya. Jadi Bapak sebagai narasumber wajib menjawab. Semakin banyak itu, yang Pak. ditanya Pak, semakin kita publikasikan bahwa vaksin ini aman. Nah itulah makanya kalau kita jawab, istilahnya harus ditanggapi dengan rendah hati, pemikiran yang jernih. Jangan mempunyai emosional. Karena memang prinsipnya wartawan itu tanya. Nah sekarang gini saja, ini vaksin ini dilanjutkan atau tidak?
kalau Anda menginginkan, kalau Anda bertanya, Dengar Pak, saya tadi kan bilang, berarti Bapak di sini kan emosional. Saya tadi kan bilang, kami selalu mendukung program pemerintah. Artinya apa? Nggak perlu saya jelaskan, berarti kan pasti lanjut. Cuman saya minta lebih hati-hati karena ini anak kecil. Nah itu yang saya minta. oleh Makanya harus ditanya dulu orang tuanya. ya, paham. Paham tak? Ya, paham. Itu maksud saya. Nah, ya jelas kami bertanya. Jelas kami Ya. bertanya sebelum ini, ya maaf Pak ya, ini seperti tadi Bapak bilang, kita prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu kita punya buku screeningnya. Apa yang harus ditanyakan dan apa harus dilakukan itu ada semua. Itu ada semua. Seperti Bapak bilang tadi penyakit komorbid, penyakit apa, itu juga kita tanyakan. Apakah dia pernah ada kelainan penyakit jantung dan selama ini dia berobat kemana? Seandainya dia ada kelainan jantung, dia berobat kemana? Dia kita konsulkan ke dokter yang merawatnya. Apakah anak ini bisa divaksin atau tidak? Oke, sudah. Halo. Ya, izin ada 2 pertanyaan saya di saya poin saja saya ambil Pak. Untuk vaksin silakan kami mendukung. Cuma yang menjadi pertanyaan saya di sini, apakah ada sanksi apabila ada murid yang tidak bisa mengikuti vaksin ini? Contohnya nih, kalau yang ada vaksin tidak boleh sekolah atau sekolah di rumah. Seperti itu. Itu urusan administrasi pemerintah. Nah, ini harus jelas Pak, supaya pemberitaan kami jelas juga. Makanya itu administrasi pemerintahnya, bukan anak saya mau diapakan mau diapakan orang itu. Ya, karena yang apa namanya vaksin Kalau gini, kalau Bapak ngomong begitu, Seandainya dia tidak bisa divaksin, mau diberikan bukan ranah saya untuk menghukum orang. betul. Tetapi paling tidak dari sini kan ada rekomendasi Pak. Iya. Supaya tidak Kalau seandainya dipersulit. begini Pak, kalau misalnya Bapak tanya seandainya nanti anak itu tidak bisa divaksin, kan itu kami buatkan surat rujukan. Nah, itu Buatkan maksud surat- kami Pak buatkan jawabannya. Surat rujukan ke dokter spesialis, Nah. Nah nanti dari sana Ada keterangan mungkin lain-lain lah. ini layak Itu untuk maksud kami yang kami tanyakan. Ya. Supaya anak ini biar tidak terintimidasi. Itu maksud saya Pak. Seperti Bapak tadi masalahnya mengatakan siapa yang bertanggung jawab atau apa-apa. Ya. Apakah bisa dia dihukum, itu beda. Nah kalau makanya saya bilang bukan ranah saya untuk menghukum orang. Kan begitu toh? Ya, betul. Itu pertanyaan kan Bapak seperti itu, bukan rekomendasi ini. Ya kan harus di sini kan harus jawabannya kan harus ada definisinya Pak. Artinya jawaban konkret dari Bapak gitu supaya pemberitaan kami tidak menyudutkan pihak medis seperti itu ataupun dari pihak sekolah. Kemudian yang kedua nih Pak, kalaupun memang benar yang bertanggung jawab di sini ada dalam hal ini ada pemerintah seperti yang barusan Bapak jelaskan. Saya izin Pak, boleh saya minta kirim ke saya Pak anunya. Apanya? Yang barusan Bapak sebut tadi. Ya, tolong kirim ke saya Pak. Ya, artinya di sini biar jelas Pak. Ya, supaya pemberitaan kami tidak ada yang kita sudutkan dalam hal ini. Oke, silakan Pak, dilanjutkan vaksinnya silakan. Ya, Baik. ya, silakan dilanjutkan. Tapi tolong seperti tadi saya sampaikan, tetap didampingi orang tua, tetap ditanya. Itu makanya kita keluarkan sebagian orang yang berisiko karena kita takut itu dan makanya kita bilang orang tua ini sekali kita tahu riwayat penyakitnya itu makanya kita panggil orang tuanya. Ya kan makanya kami datang Bu karena kami jurnalis harus meluruskan segalanya. Jadi Ibu bicara di sini nggak bisa tahu orang lain. Kalau jurnalis kan Ibu bicara di sini semua tahu. Bedanya di situ Bu. Ya. Ada kegiatan modelnya sosialisasi kepada wali murid. Karena apa? Takutnya nanti terjadi sesuatu hal yang kita inginkan secara bersama. Karena menurut hemat saya tidak ada orang tua manapun itu yang mau anaknya sakit, itu yang pertama. Artinya tidak pernah ada sosialisasi Tidak sebelumnya ada, Pak? itu yang saya minta Dari tadi. pemerintah. Jadi ada tanggapan dari pihak sekolah. Ini kami sudah melontarkan bahasa seringkali di sana dari kantor camat kalau tidak salah. Ini tidak bisa ditunda lagi. Tidak bisa ditunda lagi dikarenakan ini merupakan perintah. Nah, dipertanyakan. Ya lu perintah siapa? Ya mungkin perintah camat lah ya kita tidak tahu. Yang bertanggung jawab siapa? Ditanya oleh pihak sekolah. Yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Kalau semuanya bertanggung jawab adalah pemerintah, termasuk saya juga bisa bertanggung jawab di situ. Akan tetapi etisnya adalah sebelum dilakukan vaksinasi ini harus melalui sosialisasi kepada
wali murid. Supaya apa? Wali murid itu tidak kaget. Oh ternyata ada kegiatan vaksinasi di SD. Bagaimana tanggapan wali murid? Saya juga supaya tidak kaget lah, itu intinya. Itu saja sih yang saya pertanyakan dari tadi. Karena saya juga dapat merasakan memaklumi juga Ya. dari pihak sekolah juga ditugaskan untuk melakukan seperti itu. Begitupun pihak medis. Pikiran hemat saya seperti itu. Ya. Begitupun pihak medis kan ada pemerintah, ada atasan yang harus mengikuti program itu, harus turun. Jadi saya pun memaklumi itu. Ya. Saya selaku kepala dusun juga, ketika ada perintah seperti itu tetap akan saya laksanakan. Tapi ada perasaan kecewa juga Pak ya dengan Kecewa sih tidak terlalu, Ya. tidak terlalu kecewa. Cuman saya hanya memberikan saran sebelum dilakukan vaksinasi, minta tolong sosialisasikan dulu kepada masyarakat atau minimal wali murid. Itu saja sih. ya. Artinya penting sosialisasi itu ya untuk Ya. memberikan pemahaman. Menurut saya sih. Baik. Sosialisasi. Nah, terakhir nih harapannya Pak, harapan atau himbauan lah seperti itu Harapan saya kepada pemerintah gitu. kepada pemerintah ke depannya, ada lain harapan saya pribadi, terutama kepada pemerintah Jokowi lah terutamanya. Ya, Pemerintah pusat dengan adanya vaksinasi ini cukup terima kasih banyak terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui program vaksinasi ini, dan mudah-mudahan wabah yang melanda Indonesia ini tentunya dapat terhentikan. Terpentinglah terputuslah mata rantainya dengan adanya vaksinasi seperti ini. Itu saja sih. Saya ucapkan terima kasih banyak. nah baik. Tadi Pak ada yang keberatan orang tua? Ada yang- Kebetulan saya tadi telah datang, cuman tadi pertama saya datang saya diundang oleh pihak sekolah itu saja sih. Saya mempertanyakan ini dalam program apa, kegiatan apa. Ada kegiatan vaksinasi di sini. Kapan? Ya, sebentar lagi Pak tadi, sebentar lagi kita ada kegiatan vaksinasi. Ya, kalau boleh saran saya di situ saja sih. Kalau bisa sosialisasikan kepada masyarakat atau minta mundur waktu 1 hari sebelum dilakukan vaksinasi, supaya nanti enak kita umumkan oleh tuan negeri bahwa ada kegiatan atau kita sudah tidak orang tua itu saja. Ada pertanyaan lagi, Bang? Artinya jadi nggak ada orang tua yang keberatan dengan adanya vaksinasi. Yang itu saya kurang tahu yang di dalam ini karena saya cari. Pak Kadus, namanya Nama lengkap saya Bambang Gunawan. Kapasari. Kapasari. Desa Moyo, Kecamatan Moyo. panggil susu absen. Ya kelas 1 dulu. Panggil susu absen aja. Kumpulkan kakaknya. Ya, nanti kan kakaknya. Nah, setelah pendaftaran ini kan siapa yang duluan, panggil aja langsung bawa kakaknya.